Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Bisnis adalah tindakan bagaimana mengelola sebuah peluang untuk dijadikan mesin cetak uang yang ujungnya seseorang itu akan mendapatkan sebuah keuntungan atau rezeki. Kesimpulannya, siapa yang bisa menguasai pasar, dia yang akan menentukan wajah dunia. Ingat, dunia ini dikuasai oleh segelintir orang yang menguasai pasar dunia, pasar nasional, dan pasar regional. Artinya apa? Artinya tindakan mengolah peluang yang pas, yang visioner, yang aplikatif dan bisa diterima oleh pasar. Kemudian pasar bisa kita cengkram dengan sebuah produk atau jasa. Ujungnya orang itu pasti akan mempunyai keuntungan yang sangat besar. Di ujung video ini, dari awal sampai akhir saya akan menjelaskan bagaimana memulai sebuah bisnis, mengoperasionalkan, menumbuh kembangkan. Di ujung waktu, mudah-mudahan dengan cara ini, bisnis akan menjadi besar. Kawan-kawan kaya, ada 5 patokan bagaimana seorang pemula memulai sebuah bisnis, membuat bisnis itu bertumbuh, berkembang, bahkan meraksasa, dan akhirnya bisa melebarkan sayap sebesar-besarnya. Cara yang pertama adalah mulailah sebuah bisnis itu dengan merumuskan kebutuhan pasar yang tepat, atau melihat pasar apa-apa saja baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Banyak caranya. Yang pertama, kita bisa memakai Google. Apa saja barang yang trending di Google Trend. Kemudian kita bisa menggunakan Instagram. Kalian bisa melihat, bisa mengklik di situ kata atas nama barang serta jasa apa saja yang banyak dicari oleh orang. Atau mungkin Anda dengan melakukan sebuah survei serta observasi yang nyata, Anda berkeliling pasar, berkeliling sentra-sentra ekonomi, baik yang ada di jalan-jalan protokol kota, kecamatan, desa, provinsi, atau kabupaten. Apa-apa saja produk yang ramai, yang lagi tren, dan betul-betul pasar butuhkan. Kalau cara itu dipakai, maka ada visi besar bahwa kita tidak akan terjebak kepada barang yang kita akan jual atau jasa yang akan kita tawarkan pada masyarakat itu tertolak. Karena apa? Karena apa yang kita jual sudah pasti itu merupakan kebutuhan pasar pertama. Yang kedua adalah bagaimana menentukan segmentasi pasar atau menciptakan pasar baru atas pasar lama. Dalam artian begini, kalau sudah ketemu peluang apa yang kita cari, barang apa yang dibutuhkan oleh pasar, maka kita akan bermain di situ. Segmentasi pasar kita ini mau memilih umur berapa, kelamin laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Itu segmentasinya kita harus batasi. Biar apa? Biar nanti mengelola marketingnya itu lebih mudah. Maka yang kedua, pastikan dulu segmentasi pasar yang mau kita sasar, yang mau kita tuju itu siapa. Yang kedua. Yang ketiga, mulailah dengan memberi nilai lebih. Nilai lebih
atau diferensiasi, perbedaan terhadap bisnis yang mau kita jalankan dengan kompetitor yang ada. Jangan sampai apa yang mau kita jalankan bisnisnya itu ternyata tidak punya nilai lebih. Maka artinya apa? Artinya pasar yang mau kita akan sasar itu nanti akan tabrakan dengan kompetitor-kompetitor yang lain karena produk kita sama, jasa yang kita tawarkan itu sama. Maka nilai lebih kepada bisnis yang mau kita jalankan itu sangat penting. Yang keempat, menentukan model marketing yang pas sesuai dengan segmentasi pasar yang sudah kita tuju. Artinya apa? Artinya menyasar konsumen atau pasar baru yang mau kita ciptakan itu mendekatkan antara jasa serta barang yang akan kita klikkan, kita transaksionalkan kepada konsumen itu pas caranya. Artinya apa? Artinya jangan sampai segmentasi pasar yang mau kita tuju itu cara kita membuat marketing modelnya itu salah. Mohon maaf, artinya sederhananya katakan segmentasi pasar kita adalah produk barang yang biasa akan dikonsumsi oleh anak-anak usia SMA. Maka sangat tepat kalau menggunakan media online-nya adalah Instagram. Offline-nya display, konstruk, lapak toko kita. Pasti kita akan gunakan yang match dengan dunianya anak-anak muda. Maka kalau memilih media marketing sangat tidak tepat kalau menggunakan Facebook. Karena Facebook digunakan oleh orang-orang yang sudah umur, tapi pakai Instagram. Nah, seperti itu kurang lebih sederhananya. Maka sangat penting membuat model marketing yang pas dengan segmentasi pasar yang sudah menjadi orientasi dari apa yang kita akan sasar. Yang kelima, atau yang terakhir, adalah membuat manajemen operasional yang efektif, praktis, sederhana, dan tepat sasaran. Artinya, memulai bisnis dari merumuskan kebutuhan pasar, kemudian segmentasi pasarnya jelas, kemudian perbedaan dari bisnis yang mau kita jalankan sudah pas, kemudian model marketing yang pas dengan konsumen yang mau kita sasar. Nah, yang terakhir adalah mengoperasionalkan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu dengan efektif, praktis, sederhana, dan murah. Artinya apa? Artinya kita butuh standar operasional perusahaan yang pas. Terus kita buat. Jangan sampai sistem operasional lapak dari sebuah bisnis kita itu hanya kita simpan di kepala. Tapi usahakan manajemen operasional itu tertuang dalam standar operasional perusahaan kita. Artinya apa? Dari cara kulak bagaimana, dari membuka toko itu bagaimana, cara mengelola keuangan bagaimana, cara melayani konsumen bagaimana, semua ada standarnya. Walaupun itu kita buat dengan sangat sederhana. Kawan-kawan sekalian ingat, siapapun orang yang menjual barang tidak dibutuhkan oleh pasar, maka dia yang akan terbunuh secepat mungkin tatkala berkompetisi di pasar bebas. Dan yang kedua, siapa pengusaha yang tidak tepat memilih operasional bisnis yang pas dengan zaman yang sekarang ini, serba cepat, serba pengen mudah, serba pengen murah, dan lain sebagainya, kita nggak pakai itu, maka bisnis kita juga akan mengalami kerontokan yang pertama. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.